Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan loncengnya, share, and comment. Kembali lagi di Juli Julia Channel. Enjoy. Halo, hari ini aku nggak akan masak-masak, nggak akan sharing tentang resep masakan, tapi aku mau sharing ilmu tentang menikah muda. Nah, sebelumnya aku tuh sebenarnya udah upload video tentang menikah muda ini, cuman si video itu terhapus dari YouTube channel aku dengan tidak sengaja. Sayang banget, padahal belum 24 jam video itu sudah ditonton sekitar ratusan orang. Tapi ya sudahlah, aku cari-cari di HP aku itu nggak ada, karena sebelumnya setelah aku upload langsung videonya aku hapus dari HP aku. Nah, dari sana aku cari-cari pakai aplikasi, ternyata video itu nggak ada. Jadi ya sudahlah, aku mau mengupload kembali video tentang menikah muda, karena aku berharap video ini bisa bermanfaat buat kalian, apalagi yang berniat untuk menikah muda tahun ini. Dan kalian jangan lihat aku yang berbicara, tapi ambil hikmahnya, ambil ilmunya, ambil pelajarannya dari video kali ini. So, simak terus videonya, semoga bermanfaat. Sebelum aku bahas tentang menikah muda, kalian harus tahu arti atau makna dari menikah atau nikah itu apa. Mudahnya adalah menikah artinya bersatu atau berkumpul antara laki-laki dan perempuan melalui ijab kabul yang menjadikan mereka sah sebagai suami istri di mata agama, hukum, dan sosial. Hukum itu negara, sosial itu masyarakat sekitar tahu bahwa kita itu sudah menikah. Lalu umur berapa sih yang tepat untuk menikah? Menurut BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, bahwa umur yang ideal untuk menikah itu bagi perempuan itu 21 atau 20 tahun minimalnya. Dan untuk pria 25 tahun. Kenapa perempuan minimalnya 20 tahun? Karena dikhawatirkan beresiko untuk kesehatannya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang tentang Perkawinan, usia yang ideal untuk menikah, baik itu perempuan ataupun pria, itu adalah minimalnya 19 tahun. Dan bagaimana pandangan Islam? Kapan sih waktu yang tepat atau umur yang tepat untuk menikah? Di dalam Islam tidak disebutkan untuk kapan saja kalian mau nikah. Syaratnya adalah harus akil balik dan dewasa. Sudah bisa memisahkan antara mana yang benar, mana yang salah. Sudah bisa bertanggung jawab, sudah mapan. Itu dianjurkan untuk menikah. Lalu apa sih tujuan menikah ini? Nah, tujuan menikah ini kita harus luruskan. Apa sih sebenarnya tujuan menikah itu? Yang pastinya yang pertama adalah melaksanakan sunnah Rasul. Nah, keterangan ini disebutkan dalam Al-Quran anjurannya menikah. Berikut ayatnya. Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 32. Yang kedua, memenuhi tuntunan naluri manusia. Sebagai manusia yang pastinya kita mempunyai hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini kita lampiaskan dengan menikah. Sebagai manusia, kita itu terlahir sudah fitrahnya berpasangan. Dalam Al-Quran pun dijelaskan, berikut ayatnya. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Quran Surat Yasin ayat 36. Yang selanjutnya adalah menyempurnakan agamanya. Berikut penjelasannya. Salah satu hadis menjelaskan, ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya, maka bertakwalah kepada Allah pada setengah sisanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Al-Awsat. Nah, hadis ini sebagian ulama berpendapat bahwa hadis ini dhaif atau lemah. Sedangkan menurut Al-Hakim hadis ini sahih.
Selanjutnya adalah memperbaiki akhlak. Setelah menikah, kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik, entah itu dari pola pikir kita, kebiasaan kita, yang menjadikan kita lebih baik, lebih bertanggung jawab, lebih tahu akan tanggung jawab kita sebagai suami atau istri. Selanjutnya adalah memperoleh ketenangan. Dengan kita menikah, semoga kita itu menjadi keluarga yang sakinah, yang punya ketenangan, bukan hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu atau syahwat, tapi kita benar-benar untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kita berdua. Selanjutnya adalah tujuannya itu untuk memperoleh keturunan atau melanjutkan keturunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Allah menjadikan bagimu pasangan, suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberikan rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?" Surat Quran An-Nahl ayat 72. Maka dapat diartikan salah satu tujuan menikah adalah memperoleh keturunan, tentunya dengan harapan keturunan yang diperoleh ialah keturunan yang soleh dan solehah agar dapat membentuk generasi selanjutnya yang berkualitas. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah investasi untuk di akhirat. Nah, kita itu menikah itu benar-benar ibadah yang paling lama, yang benar-benar kita harus jadikan kesempatan ini untuk yang baik-baiknya, untuk mengumpulkan pahala untuk bersama, dan semoga diketemukan kembali di surganya Allah. Selain itu, anak yang diperoleh dari sebuah pernikahan tentunya sebagai investasi kedua orang tuanya di akhirat. Hal itu karena anak yang soleh dan soleha akan memberikan peluang bagi kedua orang tuanya untuk memperoleh surga di akhirat nanti. Berbekal segala ilmu dalam beragama yang diperoleh selama di dunia, bekal doa dari anak merupakan hal yang dapat diharapkan kelak. Sebelum kalian menentukan untuk menikah muda, kalian harus perhatikan hal-hal berikut dan harus tanyakan kepada diri kalian dan pasangan kalian. Yang nomor 1 adalah, apakah sudah siap menjalin hubungan yang setia? Tidak untuk berpaling, selingkuh, apalagi berkhianat. Nah, menikah itu berbeda dengan pacaran. Kalau pacaran kan masih bisa putus, bisa cari-cari yang lain lagi. Kalau sudah menentukan dia adalah pasanganku untuk menemani hidupku, itu kalian harus selalu setia, jangan berpaling. Oke, alasannya jangan bosan, karena bosan itu wajar. Tapi gimana sih cara menghangatkan kembali hubungan kalian? Kalian menjadi bersatu kembali dan tidak tergoda sama yang lain. Yang namanya menikah pasti banyak cobaannya, banyak godaannya. Tapi bagaimana caranya buat hubungan kalian itu harus hangat, harus benar-benar saling membahagiakan. Yang kedua adalah, apakah Anda dan pasangan Anda sudah mampu untuk memenuhi kehidupan kalian sendiri? Nah, sebelum kalian memutuskan untuk menikah, kalian harus tahu dulu nih, kalian atau pasangan kalian tuh mampu nggak untuk memenuhi kebutuhan kalian, tidak tergantung lagi kepada orang tua. Artinya kalian sudah mempunyai pekerjaan, sudah ataupun penghasilan, mau itu pekerjaan apa, yang penting halal gitu. Jadi udah punya penghasilan aja untuk memenuhi kehidupan kalian sendiri. Nah, jika kalian masih tergantung pada orang tua, kalian jangan dulu memutuskan untuk menikah, tapi harus cari dulu pekerjaan atau mempunyai penghasilan untuk membiayai hidup kalian dan keluarga kalian nantinya. Ketiga adalah, apakah Anda sudah mandiri secara emosional? Nah, di sini tuh jadi kita tuh tidak tergantung pada orang tua, teman, ataupun tetangga tentang apapun keputusan kita. Kita harus bertanggung jawab keputusan apa yang kita ambil. Kita harus punya rasa aman, kontrol diri. Jadi tidak emosian, tidak suka marah-marah yang gak jelas. Bisa mengontrol diri kalian dimanapun kalian berada, di dalam situasi kapanpun, di masalah apapun, kalian harus kontrol diri, tidak menyebarkan masalah-masalah itu ke orang lain. Jadi benar-benar punya masalah diselesaikan dengan sendiri, dengan tanggung jawab, dan
tidak merugikan orang lain. Yang keempat adalah hal yang harus kalian pikirkan adalah niat. Nah, niat yang sebelumnya kalian harus luruskan dengan niat yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Jadi niatnya harus yang baik-baik. Yang menikah itu adalah ibadah, kalian benar-benar mau menikah, mau menjalin hubungan yang serius, benar-benar mau ibadah yang benar-benar, mau mencari ridho Allah. Nah, dengan niat yang baik, insya Allah semua apapun yang kalian akan jalankan semoga dilancarkan. Apalagi menikah itu ya kita berharapnya adalah satu kali dalam seumur hidup kita. Makanya niatnya harus baik, harus benar-benar positif. Jangan menikah karena udah menghambili duluan dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Oke, yang kelima ini adalah apakah kalian itu sudah siap untuk menjadi orang tua? Karena setelah kalian memutuskan untuk menikah ya harus siap lahir dan batin kalau kalian itu akan menjadi seorang orang tua. Jadi kalau emang pas pertama kali menikah terus cuma sebentar nih kosongnya, cuma 1 bulan atau berapa minggu langsung hamil, nah kalian harus menyiapkan sebagai orang tua. Benar-benar harus disiapkan dari sekarang bahwa oh iya nanti kalau aku menikah pasti aku punya anak. Harus berpikir positif, pasti punya anak. Gimana sih cara mendidik anak? Terus benar-benar banyak baca, banyak nanya sama orang-orang yang lebih berpengalaman, entah itu orang tua kita, kakak kita, atau sanak saudara kita. Kita menanyakan gimana sih menikah itu, terus gimana sih cara mengurus anak, gimana sih cara mendidik anak dengan baik, dan lain sebagainya. Pokoknya cari informasi sebanyak-banyaknya untuk menyiapkan sebagai ibu ataupun ayah atau orang tua dari anak-anak kita nanti. Nah, di yang kelima ini tuh sangat penting karena semua, mau itu mental, mau itu material, itu harus disiapkan untuk masa depan anak-anaknya. Nih, yang terakhir aku mau jelasin tentang hal apa saja yang harus disiapkan sebelum kalian menentukan untuk menikah muda. Ini penting banget yang mau menikah muda. Aku sama menikah muda, tapi aku bodohnya itu nggak nyari-nyari tentang ilmu tentang menikah muda itu, efeknya bagaimana, dampaknya bagaimana, apa yang harus disiapkan. Aku tidak mencari itu. Aku cuman yakin menikah, benar-benar niat ibadah, udah aku mau menikah. Tapi aku tidak mencari ilmunya. Nah, kalian sangat beruntung melihat video ini dan ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, dan simak terus apa aja yang harus disiapkan dan hal apa saja yang benar-benar kalian harus kuasai. Pertama adalah ilmu. Nah, ilmu ini sangat penting karena ilmu ini mencakup arti yang luas. Kalian harus mencari tahu tentang ilmu rumah tangga, ilmu keuangan. Karena kenapa harus mencari tentang keuangan? Keuangan ini sangat sensitif ketika kalian berumah tangga. Jadi kalian apalagi sebagai seorang istri harus bisa-bisa mengatur keuangan rumah tangga dengan baik dan benar untuk mencegah persoalan tentang keuangan. Karena keuangan ini sangat sensitif. Kenapa? Karena kita hidup berdua dan biasanya contoh si laki-laki ini suka memberi kepada orang tuanya ataupun perempuan yang suka memberi orang tuanya. Nah, ketika menikah ya harus ditanyakan nanti ketika kita menikah apakah kita akan terus memberi kepada orang tua kita atau tidak, dan kebijakannya ketika bujangan atau ketika sendiri itu ngasih ke orang tuanya berapa, ketika menikah mungkin dikurangi karena punya tanggung jawab dan lain sebagainya. Itu harus diomongin dari sebelum nikah, benar-benar harus perjanjian gitu. Jadi tidak ada masalah di kemudian hari ketika kalian akan menikah. Dan kalian harus cari tentang ilmu tentang pernikahan juga, tentang peran sebagai istri atau suami itu sebenarnya harus bagaimana, sesuai dengan ajaran agama kalian, ajaran Islamnya harus gimana, ataupun kalian yang nonis itu harus gimana, dan itu harus benar-benar dipelajari. Terus ilmu tentang jadi seorang ibu atau orang tua itu bagaimana, itu harus benar-benar ilmunya harus dicari, harus dimengerti, benar-benar harus siap aja semuanya kalau kalian untuk menentukan untuk menikah muda. Menikah muda itu menurut aku cukup berat karena saat diri kita itu emosionalnya belum bisa diatur, masih labil, masih ada kekanak-kanakannya, maka agak sulit untuk berinteraksi bahwa kita sudah menikah, untuk
menjaga, ya istilahnya kalau kita masih mulai itu istilahnya kita masih baperan, padahal di dalam rumah tangga itu harus menghilangkan baperan, karena ujiannya dari mana-mana, mau itu dari keluarga kita, saudara kita, ada aja ujiannya. Kan harus siap, harus punya ilmu, dan yang tadi harus emosionalnya tuh harus bagus gitu, harus bisa menyesuaikan diri. Yang kedua adalah fisik. Setelah menikah, kalian mempunyai peran utama antara suami sebagai imam keluarga yang harus sangat bertanggung jawab, harus tahu sebagai imam itu harus apa. Yang pastinya harus mendidik istri dan anak-anaknya kelak untuk mendekatkan diri kepada Allah, tujuannya untuk janahnya Allah itu. Dan untuk perempuan juga sebagai seorang istri, fisiknya harus kuat, harus rajin. Peran istri ini banyak. Kalau kita kerja juga mungkin harus kuat juga ya, karena ya kerja ya di rumah harus ngerjain. Jadi kalau kalian masih berdua terus ya ekonominya biasa aja kayak aku nih, jadi harus saling membantu. Aku kerja membantu suami mencari nafkah juga. Nah di rumah suami juga harus membantu pekerjaan istri, jadi sama-sama enak gitu, gak capek satu orang gitu, benar-benar dua-duanya itu saling membantu, saling menguatkan, saling mengisi. Nah fisik ini harus kuat, harus sehat, karena kalau langsung menjadi seorang ibu kan harus kuat, harus sehat, makanya fisik ini sangat penting juga. Nah fisik ini berhubungan dengan kesehatan. Nah sebaiknya sebelum menikah kalian itu harus cek kesehatan dulu. Nah ini salahnya aku adalah sebelum menikah aku hanya imunisasi yang sebelum menikah itu, tapi tidak mengecek kesehatan aku dan suami gitu, sehat atau enggak. Takutnya ada kelainan apa-apa, atau kromosomnya tidak tepat, atau tidak cocok, atau gimana. Sebaiknya untuk periksakan terlebih dahulu daripada punya masalah di kemudian hari setelah menikah. Yang ketiga adalah psikis atau mental. Nah mental ini sangat-sangat harus dipunyai, mental yang kuat, mental yang gak baperan, karena ujian setelah menikah itu bisa dari orang tua kita atau saudara kita, apapun itu ada aja gitu masalah. Makanya mental kitanya harus kuat. Apapun, kalau selama kita benar, kita jangan takut untuk diomongin gitu sana sini sama sana keluarga kita, sama saudara-saudara kita, ataupun orang tua suami kita, saudara-saudaranya. Ketika ada masalah diomongin apa-apa harus siap gitu, karena apalagi kalau perempuan, kalau kita perempuan di mata keluarga laki-laki itu selalu diperhatikan gitu sikap kitanya. Beda lagi kalau menantu laki-laki gitu. Kalau laki-laki tuh gak terlalu diperhatikan, gak terlalu gimana-gimana dimasalahin. Kalau perempuan selalu aja dimasalah-masalahin. Yang namanya perempuan lah sana sini diomongin, tapi ya harus kuat gitu. Dan semoga aja kalian mendapatkan keluarga, calon keluarga yang baik, yang emang ngerti kalian, yang benar-benar sayang sama kalian gitu. Yang keempat adalah finansial. Nah, finansial ini harus diperhatikan juga sebelum menikah. Jadi antara si laki-laki dan perempuan itu ngobrol. Kamu punya tabungan berapa? Aku berapa? Ketika menikah itu bukan hanya cerita tentang cinta, tapi menikah ini harus butuh uang, butuh materi. Ya mungkin kalau menikahnya cuma sederhana, terus dilakukan di KUA dengan gratis, terus gak akan ada makan-makan dan lain sebagainya, mungkin itu tidak memerlukan biaya. Mungkin cuma biaya rias pengantin dan sebagainya. Cuman kalau kalian ingin berniat untuk menikah, mengundang banyak orang, syukuran lah gitu ya, ada hajatan gitu, itu memerlukan banyak uang yang puluhan juta, tidak hanya jutaan tapi puluhan juta. Nah itu tuh harus diperhatiin. Terus jangan semua biaya itu dari orang tua kalian, kalian juga harus membantu gitu. Walaupun ya
cuman beberapa juta gitu, tapi itu tuh sangat membantu gitu buat kelangsungan acara kalian. Karena emang bener gitu, jadi kita menikah itu ya ditanggung orang tua kita, tapi ya kita lihat dulu orang tua kitanya seperti apa, keadaannya seperti apa. Kalau masalah raya kaya raya mungkin bisa ditanggung semuanya, bisa mewah ya terserah gitu. Tapi kalau untuk yang sederhana, apalagi orang yang nggak punya, kalian pengen menikah dengan megah-megahan, sebaiknya kalian tunda aja menikahnya, nabung dari sekarang, jangan cepet-cepet, udah putusin aja dulu kalau kalian emang nggak bisa mencegah syahwat kalian. Tapi kalau bisa ya harus sabar, harus menunggu sampai waktu yang tepat ketika tabungan kalian yang udah mencukupi kalau kalian ingin mengadakan hajatan gitu. Tapi kalau emang sesederhana mungkin dengan kemampuan kalian ini, yaitu lebih baik gitu, lebih baik sederhana, lebih baik udah emang waktunya semuanya sesederhana mungkin. Yang terpenting adalah kelancaran akadnya, itu yang menjadikan kalian sepasang suami istri benar-benar mencari keberkahannya. Oke. Semoga video aku kali ini bermanfaat buat kalian semua. Dan untuk kalian yang mempunyai pengalaman tentang menikah ataupun menikah muda, so sharing di komen untuk menjadikan video ini lebih bermanfaat untuk banyak orang. Jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih.